Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan muji nama Tuhan, tapi kita akan bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mempersembahkan hidup kita akan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Katakan, ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ini aku Tuhan, semua milik. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Katakan, yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Ku persembahkan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu,
kepadamu ya Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami. Kami menyambut Engkau Tuhan untuk memasuki hati kami Tuhan. Agar Engkau bertahta di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Biar Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Intan dan Permata. Bait yang kedua. Oh, dengarkan cerita jiwa-jiwa yang sesat. Berikanlah pertolongan bagi orang yang benar. Jiwa bagi Tuhan, persembahkan kepada Bunda tajuk raja. Bait ketiga. Bawa pada Tuhanmu intan yang disucikan oleh korban darahnya. Jadi intan pilihan. Bait yang keempat. Bila masuk surga kelak, kita jumpa penebus. Tampak intan cemerlang pada tajuk Sang Kristus. Cari intan dan permata. Cari intan dan permata. Jiwa bagi Tuhanmu, persembahkan kepadanya guna tajuk raja. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab dari Roma 12 ayat 1 sampai 2.
Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang setia. Kasih-Nya Tuhan pada kita sungguh besar, sehingga kita tidak dapat membalas apa yang Tuhan berikan pada kita. Kasih-Nya tidak terbatas untuk kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Katakan dengan hati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apapun segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya persilakan untuk Diakon Edi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mau mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berbicara kepada Tuhan melalui doa kami. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur karena anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh menikmati seluruh kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena karya penebusan Yesus, karena salib Yesus, Tuhan yang sudah memulihkan kami, menyembuhkan kami dengan bilur-bilur-Mu. Tuhan yang menanggung sakit penyakit kami, dan Tuhan juga yang sudah memikul segala kesengsaraan kami. Kalau kami boleh menikmati pribadi karya penebusan-Mu, kami mau bersyukur Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan tentang anak-anak kami, anak-anak PKMB. Roh Tuhan yang akan berbicara kepada mereka, memberikan hati yang takut akan Tuhan sejak masa mudanya. Dan Engkau juga yang sudah menyediakan semua keperluan mereka. Engkau juga akan menemukan mereka dengan pasangan hidup mereka yang Tuhan berkenan. Karena Tuhan yang sudah mengaruniakan anak-anak kami sejak masa mudanya, hidup dan dihidupi oleh Tuhan. Kami mau bersyukur semuanya karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami pun mau berdoa untuk anak-anak kami yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka boleh mati dalam baptisan bersama Kristus dan mereka pun akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Sehingga ketika mereka bangkit dan hidup bersama Kristus, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan lagi mereka yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam mereka. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam hidup mereka hanya untuk Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan, karena itu kami serahkan seluruh anak-anak kami yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam masa persiapan. Biarlah Roh Kudus yang sungguh-sungguh mengajar mereka, mengurapi mereka, sehingga mereka benar mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami pun untuk berdoa untuk semua kegiatan Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Biarlah di dalam segala yang dikerjakannya bukan atas pemikiran dan kehendak manusia Tuhan, melainkan kehendak Tuhan yang hidup dan menghidupi setiap pemimpin kami, agar pun apa yang mereka kerjakan, lakukan, semuanya hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga kota Cimahi. Kami mau serahkan semuanya dalam keadaan Tuhan, karena kami percaya seperti apa yang Tuhan katakan, dimanapun kami berada Tuhan ada, dan Tuhan yang memberkati seluruh bangsa kami dan kota kami hanya untuk memelihara bangsa yang besar, yaitu untuk memelihara anak-anak-Mu, untuk memelihara dengan segala kelimpahan dan kecukupan yang ada di dalam Kristus. Karena itu Tuhan kami bersyukur. Karena itu Tuhan kami mau serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang hidup, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu, Diakon Sridadi. Kami siap mendengarkan Engkau. Baik-baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau gitu saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita sebab Tuhan besar di dalam kita. Amin. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh, semua musuh
musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan sekali lagi, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Katakan, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Sitanggang. Kepada keluarga Bapak Sitanggang dipersilahkan. Doa persembahan akan dilayani oleh Saudari Oci. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan juga atas segala pimpinan-Mu. Sampai saat ini kami masih bisa kembali berkumpul ya Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan juga ucapan syukur kami. Haleluya ya Tuhan Yesus, amin. Amin.
kasih kepada keluarga Bapak Sitanggang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Diakon Sri Dadi yang berjudul Persembahan yang Hidup. Kami persilakan. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kita sekalian. Sepanjang umur hidup kita sampai pada hari ini, kasih sayangnya tidak pernah berhenti bersama-sama dengan kita. Di dalam kasih setianya tidak pernah Dia meninggalkan kita. Pada waktu kita sedang bersuka cita, pada waktu kita sedang mengalami duka cita, pada waktu kita sedang bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari, tangan kasih sayangnya selalu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kita sekalian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan oleh karena kebaikan hatinya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, bukan karena kita ini orang-orang yang berbakti, tetapi karena kasih sayangnya yang begitu luar biasa, yang tidak masuk akal pada pikiran kita, Ia bersama dengan kita. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan menanggapi kasih sayangnya yang begitu luar biasa? Apakah kita mengabaikannya? Apakah kita membuatnya menjadi berduka? Hari ini kita akan bersama-sama menyelidiki bagian firman Tuhan, tidak panjang, tetapi sekiranya roh Tuhan yang bersama dengan kita hari ini akan bekerja di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Bapa kami yang Maha Agung, dan Roh yang Maha Kudus yang pada saat ini berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami sekalian dapat beribadah kepada Tuhan. Kami yang sangat terbatas, pengertian kami terbatas, kekuatan kami sangat-sangat terbatas. Hati kami pun Tuhan mudah diombang-ambingkan oleh situasi kondisi yang ada. Namun Tuhan setia, Tuhan yang berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kuatkan hati kami, mampukan kami untuk berkonsentrasi kepadamu saja. Karena ibadah ini adalah ibadah kepadamu ya Tuhan. Bantulah kami di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala keterbatasan kami. Kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang mengarahkan kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan kami kuasa untuk beribadah dengan baik dan benar. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama melihat bagian-bagian sabda-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Dan biarlah itu Tuhan akan tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, sentuhlah kami dengan kehadiranmu.
Kiranya perasaan kami hari ini benar-benar disiapkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemurahan-Mu, supaya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Amin. Ibu bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat tentang satu bagian firman Allah. Tema ini pendek, tetapi tema ini memberikan satu pemikiran kepada kita, memberikan masukan kepada kita, bagaimana wujud kehidupan yang baru. Kenapa? Karena banyak orang yang berkata, ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun firman Allah jarang sekali kelihatan di dalam hidupnya. Bahkan rumah tangganya bisa berantakan, rumah tangganya bisa terjadi pemisahan, perceraian. Lalu bagaimana wujudnya kehidupan yang baru, yang Tuhan rencanakan untuk setiap orang yang ada di dalam Dia. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara sekalian, ada seorang psikolog. Dia bernama Ruth Berenda. Beliau mengadakan satu percobaan atau satu eksperimen berkenaan dengan 10 anak remaja. 10 anak remaja ini disiapkan khusus untuk percobaan ini. 9 di antara mereka diberitahu. Pada waktu nanti di kelas, dia diminta untuk memilih satu dari 3 garis yang akan disiapkan. Garis A itu adalah garis yang paling panjang. Garis yang kedua itu garis B, itu dibuat lebih pendek sedikit dari garis yang A, dan nomor C itu adalah garis yang paling pendek di antara ketiganya. 9 anak remaja diberitahu supaya mereka memilih yang nomor 2, yaitu yang B. Nah sekarang ada satu anak remaja yang tidak diberitahu. Sama sekali tidak diberitahu. Pada waktu di dalam kelas, kemudian dia bertanya, anak-anak, sekarang kamu memilih 3 garis ini. Garis A, B, atau C. Kalau kamu setuju dengan apa yang saya katakan, silakan angkat tangan. Saudara sekalian, Ruth Berenda kemudian memberitahu siapa yang setuju bahwa garis nomor 1 yaitu A adalah yang terpanjang dari 3 garis tersebut. Anak yang tidak diberitahu langsung dia mengangkat tangannya. Yang 9 tidak. Apa yang terjadi? Dia bingung. Ini bagaimana? Sudah jelas yang A itu paling panjang, tetapi kenapa hanya dia yang setuju? Kenapa teman-temannya yang lain tidak menyetujuinya? Dia bingung, dia lihat kanan kiri, dan kemudian dia menurunkan tangannya karena kebingungan. Kemudian Ruth Berenda
menyebutkan, siapa yang setuju garis yang terpanjang di antara ketiganya adalah nomor B. 9 temannya semua mengangkat tangannya, dia makin bingung. Ini bagaimana? Akhirnya karena saking bingungnya, melihat kanan kiri kok dia sendirian. Akhirnya dia ikut mengangkat tangannya. Saudara sekalian, dari percobaan itu, dia mengambil kesimpulan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk selalu meniru lingkungannya. Entah lingkungannya itu benar atau lingkungannya itu keliru, enggak peduli. Pokoknya saya ikut mayoritas. Tidak nyaman untuk menjadi yang minoritas. Itu sebabnya banyak orang yang mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dia ikut lingkungannya. Roma pasal 12 ayat yang ke-1 mengingatkan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan atau kebaikan hati Allah, aku menasihatkan kamu. Nah, karena itu banyak orang tidak memperhatikan dua kata ini. Karena itu. Tentunya kalau ada kata karena itu, ada sesuatu yang di atasnya. Sebenarnya kalau kita membaca dari kitab Roma, dari pasal 1 sampai dengan pasal 11, semuanya akan dijelaskan di sana. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat tersebut, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11, semuanya dijelaskan tentang dasar-dasar iman Kristen yang praktis. Sebenarnya demikian. Kemudian karena sesudah dijelaskan secara jelas di dalam pasal-pasal tersebut dan semuanya sudah jelas, surat ini memberitahu, karena itu saudara sekalian. Kalau saudara perhatikan dari pasal 1, di dalam kitab Roma, di sana dikatakan manusia sudah meninggalkan Tuhan. Karena mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka dibiarkan oleh Tuhan Allah sampai mereka hidup rusak semua. Karena mereka merasa bahwa mereka berkuasa dan kemudian orang-orang ini meninggalkan Tuhan karena merasa dirinya adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Sifat egois ada di dalam dirinya. Apa yang benar adalah benar untuk saya. Kalau kamu merasa tidak benar, masa bodoh teing. Gitu pikirannya. Jadi boleh dikatakan benar untuk saya belum tentu benar untuk kamu. Udahlah urusan kamu, urusan saya, urusan saya. Sekarang ia melakukan itu dengan Tuhan Allah. Tuhan mengatakan ini yang benar, tapi orang-orang yang berdosa yang meninggalkan Tuhan mengatakan, itu kan engkau ya Tuhan, terserah Tuhanlah, tetapi menurut saya ini yang benar, yang paling baik untuk aku. Masa engkau tahu sih tentang keperluanku? Kadang-kadang demikian. Itu sebabnya lahirlah orang-orang yang mengikuti kemauannya sendiri. Lahirlah LGBTQ. Q-nya itu baru terakhir saya dengar. Q itu adalah queer, katanya demikian. Kenapa? Mereka meninggalkan firman Allah di dalam berkeluarga. Sehingga dikatakan di dalam pasal 1, pasal 2, kemudian ke pasal 3, manusia sudah jatuh di dalam dosa karena mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya Tuhan membiarkan mereka. Tuhan tidak mau lagi campur tangan atas hidup mereka. Saudara sekalian, hukuman yang paling berat sebenarnya bukan pukulan. Tetapi sebenarnya hukuman yang paling berat bagi orang itu kalau sudah dibiarkan. Artinya terserah kamu.
itu hukuman paling berat. Bayangkan kalau ada putra, ada ayah dan ibu, kemudian dikasih tahu tidak mau, wis sak karepmu dhewe. Begitu, karepmu. Akhirnya dibiarkan. Itu adalah hukuman yang paling berat karena dia tidak berpengalaman di dunia ini. Lah kalau sudah dikatakan wis karepmu aku ora campur tangan. Kalau orang tua sudah tidak mau campur tangan, itu hukuman paling berat bagi anak-anak ini. Ini akan sengsara seumur hidupnya. Karena doa ayah bundanya tidak bersama dengan dia, tuntunannya tidak. Apalagi dibiarkan oleh Tuhan Allah. Wah, itu sangat mengerikan. Itu sebabnya Roma pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan selanjutnya menjelaskan ini. Tetapi, nah ini hebatnya. Karena Tuhan itu begitu mengasihi manusia, sehingga dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, kalau pasal 5 ayat 8, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita pada waktu kita masih berdosa. Bukan pada waktu kita sudah suci, bukan pada waktu kita sudah baik, bukan pada waktu moralitas kita tinggi sekali, bukan pada waktu kita sudah berkenan kepada Allah, tapi justru pada waktu kita sedang berdosa, Allah mengasihi kita melalui kematian Kristus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kebaikan hati Allah. Karena kebaikan hati Allah itulah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, kata tubuh adalah soma. Dalam bahasa Yunani, soma menunjukkan sebenarnya seluruh tubuh kita, yaitu seluruh panca indera kita, termasuk nous kita. Artinya nous itu adalah jiwa kita, yaitu kehendak, akal budi, dan perasaan kita. Itu diserahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan, jadi bukan hanya akal budinya dan kemudian perasaannya, kehendaknya tidak. Bukan, tetapi dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita, soma kita, baik yang di luar maupun yang di dalam, total kepada Tuhan. Itu sebabnya tepat doa Bapak Diakon Edi bahwa kita mempersembahkan tubuh kita seluruhnya kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menarik saudara sekalian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan atau kebaikan hati Allah, aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu. Seluruh tubuh ini, itu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup bagi Allah. Istilah yang dipakai, yang sejati. Ibadah yang sejati, bahasa Yunaninya adalah logikos, itu dari kata logis. Jadi berarti kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa, sudah berkorban untuk kita, maka secara logisnya, begitu kan, kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu logis gitu. Itu sebabnya istilahnya yang sejati di sini sebenarnya terjemahan dari logikos yang artinya masuk akal dan paling tepat dan paling benar, paling baik dan wajar. Jadi kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan Allah itu bukan sesuatu yang luar biasa, bukan, itu logis gitu loh maksudnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita, itu adalah hal yang logis, yang wajar.
Bukan sesuatu yang perlu dipuji-puji dan ditinggikan. Oh no, sorry, bukan itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita pada waktu kita masih berdosa. Justru karena kita masih berdosa, Dia mau menebus kita, maka logislah, itu kira-kira, logislah, wajarlah kalau kita ini mempersembahkan diri kita, seluruh tubuh kita untuk kemuliaan namanya. Luar biasa saudara sekalian, ajakan ini. Jarang orang bisa memahami sampai ke arah titik itu. Seolah-olah kalau sudah mempersembahkan hidupnya, wah hebat gitu. Orang bisa kemudian terus malangkre. Iya, hatinya menjadi naik gitu. Saya orang hebat deh, kalian enggak gitu. Bukan. Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang logis, itu kalau seluruh tubuh kita diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena, nah itu dia, pada bagian yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, tapi karena kebaikan hati Allah. Saudara sekalian, sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian dan saya ujian. Ujiannya sederhana. Tadi nyanyian tadi bagus itu. Mbak Priska yang memimpin kita, bahwa kuserahkan seluruh hidupku kepada Tuhan, semuanya, tidak ada kecuali, itu lagunya. Mohon maaf saya kurang pandai menyanyi, karena lagu itu lagu anak-anak muda sekarang, sehingga kami orang-orang tua hanya bisa umak-umik saja. Artinya hanya mulutnya begini-begini, tetapi enggak tahu nyanyinya bagaimana, karena waktu saya menyanyi dengan agak naik, ternyata turun. Pada waktu saya turun, ternyata naik. Jadi daripada fales, jadi saya umi-umi saja. Itu kenyataan yang ada, saudara sekalian. Tapi lagu itu bagus, saya aminkan. Justru saya memuji Tuhan. Pada waktu kalian semua menyanyi dengan lagu yang begitu luar biasa, saya mengatakan, oh haleluya, 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 haleluya. Kenapa? Karena lagu ini mencerminkan persembahan yang seluruhnya. Sekarang, saya ingin mengajak saudara melihat bagian ini. Ini adalah video yang memang sengaja saya buat untuk membuat ujian dalam catatan ini. Apakah kita sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan? Monggo Mas. Mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan menguji, dapatkah kita menipu Allah? Enggak bisa. Sudahkah kita setia dengan yang satu ini?
Lah, kebanyakan kita itu kan gitu ya. Sudah dapat berkat nih. Tuhan itu sisanya saja. Kalau ada sisa, ya saya pulangin. Kalau enggak ada sisa, Tuhan nyuwun pangapunten. Biasanya begitu. Tuhan minta maaf saya ini. Sudah telanjur saya makan. Lah, kalau begitu sisanya, lalu untuk aku apa? Tinggal kulitnya Tuhan. Jadi kulitnya diserahkan kepada Tuhan. Itulah kecenderungan manusia. Padahal kita menyanyi luar biasa. Tuhan, seluruh hidupku ini adalah milik-Mu. Hartaku adalah milik-Mu. Uang yang ada di dalam kantongku adalah milik-Mu. Bahkan mati hidupku ada di tangan Tuhan. Dapatkah manusia menipu Allah? Tuhan Allah berkata, namun kamu menipu aku. Itu kan susah itu kalau sudah dibegitukan. Kamu jangan bohong ya. Dikirain aku nggak tahu toh. Kira-kira begitu. Bolehkah manusia menipu Allah? Aduh, Tuhan, enggak berani saya menipu Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan hidupmu. Benarkah engkau mempersembahkan hidupmu untukku? Aku sudah memberikan hidupku untukmu. Seluruhnya kuberikan kepadamu. Aku meninggalkan surgaku untuk kamu, supaya kamu selamat. Sebelum kamu mengasihi aku mendahului mengasihi kamu. Berkatku aku tumpahkan kepadamu. Sekarang, ayo, berikan persembahan khususmu kepadaku. Kembalikan milikku yang 1/10 itu. Aduh Tuhan, sayang ya. 1/10 itu sayang saya masih perlu Tuhan, sorry ya. Kadang-kadang begitu, Tuhan hanya diberikan sisanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara pernah lihat oatmeals? Oatmeals itu adalah kalau di supermarket itu ya pokoknya makan yang suka diseduh itu. Oatmeals itu. Dia itu orangnya pernah membeli daerah yang bangkrut. Dia beli gudang gandum itu, kemudian dibuat sedemikian rupa. Maju itu, luar biasa majunya. Dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku akan kembalikan milik Tuhan 1/10 kepadamu. Dia sampaikan 1/10. Perusahaannya diberkati luar biasa. Dia bilang, Tuhan, rasanya 90% itu kebanyakan deh. Sekarang saya kembalikan 20% kepadamu. Diberkati luar biasa. Itu sebabnya itu perusahaannya di Amerika, oatmeal sampai di sini. Wah, itu luar biasa. Sudah sekalian, dia bilang, Tuhan, 80% kebanyakan untukku dan untuk perusahaanku. Aku kembalikan 30% untukmu. Semuanya, 70% cukup bagi kami. Maju kembali. Apa yang terjadi? Tuhan, 70% terlalu besar untukku. Sekarang aku balik. 70% untukmu dan 30% untukku dan seluruh keluarga dan seluruh perusahaanku dan orang-orang yang bekerja kepadaku. Karena mereka tidak pernah kekurangan. Saudara sekalian, sampai sekarang 70% dari oatmeal oath itu dipakai untuk pelayanan semua. Mereka begitu kaya luar biasa dengan yang 30%. Dia tahu Allah yang memiliki segala sesuatunya, memiliki hidup mereka, tidak pernah kekurangan. Maka aku persembahkan seluruh hidupku bagi Tuhan. Dibalik, bukan lagi 70 untuk dia, tapi 70 untuk Tuhan dan 30 untuk kehidupan perusahaannya. Apakah perusahaan itu mati? Enggak. Perusahaan itu semakin mengembang luar biasa. Colgate sama. Colgate itu saking diberkati Tuhan luar biasa. Yang 90% untuk Tuhan, yang 10% untuk dia, dan seluruh perusahaannya. Bolehkah manusia menipu Allah?
Orang berpikir, ya enggak lah, kira-kira begitu jawabannya. Tetapi Tuhan berkata, tunggu dulu, kamu menipu aku. Loh, bagaimana Tuhan menipu? Kamu katanya menyerahkan seluruh hidupmu untukku. Tapi nyatanya, lawong yang kecil 9 untuk kamu, 1 kembalikan. Itu saja kamu bahasa Jawa itu owel itu, apa sih Mas? Rodo sayang gitu ya, agak sayang gitu. Wah itu sayang, apalagi kalau uangnya sudah banyak gitu. Mungkin kalau kita dapat berkat 100.000, 10.000 masih bisa gitu. Tapi kalau sudah dapat 1 miliar, 100 juta, mikir-mikir kadang Tuhan itu 10 juta aja cukup ya. Kadang-kadang begitu. Itulah sifat manusia. Lalu bagaimana dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2? Kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati, itu logis. Kita diuji. Bagaimana dengan persembahan? Bagaimana dengan persepuluhan? Boro-boro memberikan hidup kita, uang yang segitu saja kita masih gitu, masih sayang. Kita lanjut Mas, mau? Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa. Nah, kalau orang dunia tadi kan selalu ikut-ikutan. Sekarang diminta supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini yang terlalu egois, lupa kepada Tuhan. Selalu mementingkan diri sendiri, lupa kepada Tuhan. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa. Itu adalah susmatiko. Kalau dibaca, skematik. Sesuai dengan skema dunia ini. Jadi serupa dikatakan dengan dunia, suskematikso. Artinya dengan skema, aturan-aturan, rancangan-rancangan dunia ini. Skema, kita semuanya tahu deh, skema dunia ini seperti apa. Dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan skema dunia ini. Artinya keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebenarnya senjata iblis yang paling hebat itu adalah trisula. Bukan trisula tekbi, bukan itu. Trisula, dan ini menjatuhkan banyak orang. Itu disebutkan di dalam 1 Yohanes. Keinginan mata, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Itu adalah skema dunia ini. Jatuhnya Hawa, itu 3 skema ini. Dan trisula ini pernah dicoba untuk dihantamkan kepada Tuhan Yesus, tapi mental. Karena Tuhan Yesus selalu berpegang pada firman-Nya. Nah, kita melihat skema dunia ini. Luar biasa, jangan kamu menjadi serupa suskematiso. Jangan ikut skema dunia ini, cara-cara dunia ini. Jangan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nos. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang dunia ini. Orang berpikir dunia ini apa? Itu diambil dari kata aion. Aion itu sebenarnya lebih cocok diterjemahkan zaman ini. Jadi bukan dunia ini saja, tapi dunia zaman ini. Nah, pada waktu Roma ini ditulis, surat Roma ditulis, ini skema dunia Roma pada waktu itu sangat kuat di dalam kehidupan keduniawian mereka. Skemanya seperti itu. Itu sebabnya jangan ikut skema zaman ini. Nah, sekarang luar biasa, saudara sekalian, zaman sekarang ini
anak-anak muda dibanjiri dengan skema-skema lewat TikTok, lewat WhatsApp, lewat macam-macam lah, media sosial. Dulu saya berpikir kalau TikTok itu hanya nari-nari gitu. Saya pikir begitu. Anak-anak putri, ada anak SMP itu pakai itu handphonenya tuh. Saya lihat ngapain kok seperti orang rada-rada miring gitu. Pikiran saya orang tua ya, ngelihat anak nari-nari sendiri gitu. Saya bilang luar biasa. Itu dulu. Tapi sekarang lewat TikTok semua pikiran-pikiran dunia dimasukkan di dalam beberapa detik jumlahnya. Kalau tidak hati-hati, seluruh anak-anak muda skemanya diubah dengan pikiran zaman sekarang. Nasihat firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Susmatikso, aion, tetapi berubahlah metamorfoo oleh pembaharuan budimu. Nos. Sekarang, saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan metamorfosa. Saudara semua sudah tahu itu, tetapi saya ingin menjelaskan metamorfoo dari sudut orang desa. Saya itu orang desa. Saya dulu waktu kecil tinggal di daerah pedesaan, jadi begitulah. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang metamorfoo sesuai dengan pikiran orang desa. Jadi nanti kalau saudara mentertawakan saya wajarlah, karena saya orang desa ya. Nah, itu begini, di desa biasanya ada genangan-genangan air di sawah. Pada waktu sedang tanam dan sebagainya. Di sana ada banyak, capung. Saya selalu ingat papatong wae. Papatong itu kan orang Sunda ya. Itu capung. Capung kalau sudah terbang, kemudian bertelur. Kemudian telurnya ada di rawa-rawa kecil itu. Kemudian menetas di sana menjadi tempayak. Tempatnya gelap dan tempayak di sana biasanya adalah kanibal. Tempayak itu hidupnya di tempat gelap, memakan sesamanya. Biasanya saudara-saudaranya sendiri dimakan supaya dia hidup gitu. Itu biasanya tempayak, bukan tempoyak. Kalau tempoyak enak. Tapi kalau tempayak, nah itu saling memakan. Tetapi saudara sekalian, di sana ada persaingan yang sangat ketat dan egoisme luar biasa di tengah-tengah air yang menggenang kecil-kecil itu. Sampai satu titik di mana dia sudah mulai merayap ke batang-batang ilalang. Di sana dia bertapa beberapa saat menjadi kepompong, kemudian pecah dan kemudian terbang menjadi capung. Dia tidak bisa kembali ke tempat semula, yaitu di tempat air yang menggenang. Kalau dia nekat ke sana, mati dia. Karena hidupnya sudah berubah. Saudara sekalian, kehidupan kita itu digambarkan mengadakan metamorfosa, perubahan. Itu sebabnya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan lagi hidup di tempat yang gelap, bukan lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena kita sudah mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tidak lagi untuk saling gontok-gontokan, saling memakan antar saudara demi kepentingan pribadi, demi egonya. Tetapi selalu memikirkan orang lain. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan Allah kita. Karena dia telah mengasihi kita. Kita membalas kasihnya. Itu sebabnya sabdanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Sesudah itu,
baru dia bisa mengasihi sesamanya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi Allah. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya Roma 12 ayat 1 dan 2 menjadi sangat-sangat relevan untuk kita saat ini. Jadi, kalau pembaruan budi, biasanya dari kata nous itu adalah jiwa sebenarnya. Jiwa ini terdiri dari 3 bagian. Akal budi kita, kehendak kita, dan emosi kita. Jadi akal budi kita diperbaharui oleh firman Allah. Lalu kehendak kita didorong oleh Roh Allah untuk mengikuti apa yang kita tahu. Perasaan kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Biasanya demikian. Itu sebabnya pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah total. Bukan sepotong-sepotong. Itu sebabnya kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Artinya apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Sekarang bagian terakhir. Itu perwujudannya. Mari bagian yang berikut. Ini dari Fatsal 12 ayat 9 sampai 10. Itu hanya contohnya. Itu banyak sekali. Itu nanti sampai dengan Fatsal yang ke-16 sebenarnya. Jadi dari Fatsal 12 sampai dengan Fatsal 16, kalau Bapak Ibu membacanya, semuanya akan menjurus ke sini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itu perwujudannya. Karena kita mengasihi Allah, maka kita mengasihi sesama kita. Kasih yang dipakai adalah agape di situ, dan kemudian pura-pura itu menggunakan kata anhypokritos. Bahasa Inggrisnya menjadi hypocrites sebenarnya. Nah, dengan demikian kasih itu jangan munafik. Artinya demikian. Orang Jawa bilang kasih itu ojo lamis. Kalau lamis itu hanya di bibir. Mungkin kawan-kawan yang dari Jawa Tengah paham. Ojo lamis. Nah itu kalau keroncongan begitu. Tapi yang jelas adalah bahwa kasih itu jangan pura-pura. Jangan hipokritos. Jangan munafik. Itu sebabnya jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya jangan munafik dalam kehidupan ini. Kalau kita mengasihi, ya mengasihi. Udah, itu saja. Nah, kemudian hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kata kasih di sini berubah. Bukan lagi menggunakan kata agape, tetapi menggunakan Philadelphia. Dari kata phileo dan adelphos. Phileo itu adalah kasih antar sesama yang disebut dengan kasih sayang. Nah, dikatakan adelphos. Delphia dari kata adelphos. Adelphos itu boleh dikatakan dari kata saudara sekandungan. Luar biasa saudara. Kasihnya bukan antara saudara semarga, bukan saudara sebangsa dan setanah air. No, tetapi kasih di sini Philadelphia itu adalah menyayangi karena kita semua adalah saudara kandung. Saya berpikir kita semuanya itu kan lahir dari bapak dan ibu yang berbeda gitu. Saya Sri Dadi Atianto, bapak saya itu dari Sutaryo. Oke. Nah, kemudian Ibu Eni itu ibunya saya kenal, bapaknya ya sebentar tahulah. Karena ibunya itu Mbak Tarmina, dulu teman di gereja sama-sama. Sebenarnya terus terang saja ibunya Ibu Eni itu, saya sering ngantar ke rumahnya dulu itu. Karena ibunya itu cantik sekali loh, bener itu. Orang sekota Solo itu saya pikir
Mbak Tarmina itu paling cantik kok, bener. Saya sering ngantar ke rumahnya, bukan apa-apa. Saya masih kecil, beliau lebih dewasa, jadi nggak akan ngesir, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Bagaimanapun juga itu adalah teman. Beda. Ibunya Ibu Erni, ibu saya, bapak saya beda. Bagaimana bisa dikatakan sekandung? Jangan lupa, kita semuanya dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita ini adalah anak-anak Allah yang dilahirkan bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah. Dengan demikian karena kita semuanya itu dilahirkan kembali oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya adalah saudara-saudara sekandung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Philadelphia. Bagaimana ini mungkin? Karena Allah telah mengasihi kita. Bukan karena kita yang terlebih dahulu mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita. Saudara sekalian, itulah kasih yang luar biasa. Itu sebabnya kita harus saling memberi hormat terlebih dahulu. Siapapun saudara-saudara kita ini, kita tetap harus saling menghargai. Kesimpulannya, karena itu, karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi kita egois, tapi hidup kita seluruhnya ada di tangan Tuhan. Kalau kita sudah di tangan Tuhan, maka sebenarnya apapun yang Tuhan kehendaki, kita ikuti. Karena kita sudah mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadah yang masuk akal. Itu adalah ibadah yang wajar. Itu adalah ibadah yang seharusnya demikian. Luar biasa, saudara sekalian. Kemudian karena agape Tuhan kepada kita, kita kalau mengasihi jangan pura-pura, jangan mengasihi dengan munafik, tetapi marilah kita mengasihi sebagai saudara-saudara sekandung. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Tuhan karena kebaikan hatinya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh masa depan kita kepada Dia yang mengasihi kita? Saat ini, saya mengajak saudara semua, Bapak, Ibu, dan adik-adik saya, anak-anak saya yang saya kasih, untuk berdiam diri sejenak. Mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Selidikilah hati masing-masing. Jangan melihat ke kanan, jangan melihat ke kiri, termasuk jangan melihat suami, jangan melihat istri, jangan melihat anak, tapi lihat ke dalam diri sendiri. Cek dengan benar di hadapan Tuhan. Roh Allah ada di sini. Ia tahu. Mari. Tolong selidiki hati masing-masing. Sudahkah kita mempersembahkan diri kita, tubuh kita kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat Tuhan? Saudara sekalian, saudara tetap tenang, saudara tetap menundukkan kepala. Sekarang saya bertanya untuk saudara. Kalau ternyata ada di dalam hati yang masih mengganjal di hadapan Tuhan, marilah kita menyerahkannya penuh kepada Tuhan. Serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup kita kepada Tuhan. Penuh
kepadanya, karena Dia yang mempedulikan kita. Sekarang, kalau ada di antara saudara yang berdoa di dalam hati, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, saya minta saudara mengangkat tangan dan kami akan berdoa untuk saudara secara khusus hari ini. Kalau ada, ini bukan paksaan, tetapi ini di hadapan Tuhan. Keputusan saudara hari ini akan menentukan masa depan saudara sekalian. Kalau ada hari ini, di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita, kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mengambil keputusan khusus hari ini, menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya minta saudara mengangkat tangan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkenan untuk melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Masih ada lagi, kami akan berdoa khusus untuk saudara sekalian. Puji Tuhan, ada lagi yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati ibu sekalian dan saudara sekalian. Puji Tuhan, saya memuji Tuhan karena Roh Allah sedang bekerja pada hari ini. Kita lihat tangan-tangan yang terangkat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada lagi, kalau ada lagi, saya persilakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan hari ini. Saya lihat bahwa Roh Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita, mengingatkan kita sekalian. Kalau masih ada lagi, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan pada hari ini. Namanya diagungkan. Segala puji dan hormat bagi Tuhan. Keputusan saudara adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Kalau masih ada lagi yang ingin menyerahkan diri kepada Tuhan, mari dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kami semuanya akan berdoa. Puji Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Bapak dan Ibu yang mengambil keputusan hari ini. Nama Tuhan Yesus yang diagungkan dan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Saya mohon dengan hormat Pak Yono untuk ke depan dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini mengambil keputusan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang agung, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, yang ajaib, yang berfirman pada kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang sudah menggerakkan saudara-saudara kami sekalian untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang akan membimbing kami pribadi lepas pribadi untuk selalu taat kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang akan membimbing mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah Tuhan memberkati kami sekaliannya, karena kami tahu Tuhan sangat baik, Tuhan sangat sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa juga mohon ampun atas segala dosa dan kebodohan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mau mengampuninya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang agung. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menggerakkan kami, yang menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami selalu taat kepada firman-Mu. Dan dapat kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan secara khusus saudara-saudara kami yang mengambil keputusan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan membimbingnya. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian kita bersama.
Ini aku semua milikmu. Ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Yang katakan, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ku berikan hidupku Tuhan. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Demikianlah Tuhan suara hati kami, bukan hanya sekedar suara bibir mulut kami, namun suara hati kami yang paling dalam kami persembahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini mendengarkan semua ucapan kami, ucapan hati kami. Tuhan berkenan mengabulkannya. Sekarang kami akan melangkah memasuki seluruh kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan pimpinlah kami, bimbinglah kami, supaya kami semua tidak menjadi serupa dengan gambaran dunia ini, namun semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami semua. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan pada hari ini. Yang pertama, persekutuan doa Rebo tanggal 14 September kita mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8 secara online, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Diakon Wartoyo Ruslan. Kemudian yang kedua, jemaat yang belum bergabung di dalam iuran kedukaan bisa menghubungi pengurus komisi kedukaan. Kemudian ada pengumuman tambahan, yaitu hari Sabtu jam 11 siang WBI akan mengadakan
persekutuan di gereja. Jadi para wanita yang ada kesempatan untuk bisa bersekutu, semuanya diundang. Hari Sabtu saya lupa tanggalnya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 jam 11 siang. Bapak Ibu ditunggu di gereja. Kemudian hari ini ada beberapa tamu yang berkenan hadir di kebaktian kita pada hari ini. Yang pertama itu Bapak Leda Efraim dari Pusdik Pekang, beliau dari Advent. Bapak Leda Efraim dipersilakan berdiri sebentar. Terima kasih Bapak, selamat datang. Tuhan memberkati. Kiranya bukan hanya yang pertama, tetapi yang akan terus bersama dengan kami sejauh Bapak masih ada waktu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Silakan mengambil tempat kembali. Kemudian yang kedua itu Bapak atau saudara kita, itu adalah entah saudara atau Bapak, itu adalah Nathan. Apakah ada saudara Nathan, Bapak Nathan? Oh, terima kasih Bapak. Selamat datang bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ini menjadi sukacita kita bersama bisa beribadah di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ardika Bagus, dipersilakan untuk berdiri sebentar. Oh, selamat datang, Tuhan memberkati. Rupanya saudara kita lebih senang untuk duduk di belakang ya. Ya, puji Tuhan. Saya sangat menghargai kehadirannya karena Roh Tuhan yang berkenan untuk membawa saudara ke sini bersama-sama dengan kami. Beliau ada di Tengku Umar Haji Talib dari Bandar Lampung. Oh, jauh sekali. Tapi Tuhan memberkati karena bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kemudian saudara kita Yudi Nugroho. Ada? Oh, Bapak, aduh maaf Pak. Selamat datang Bapak, senang sekali Bapak bersama dengan kami. Tuhan memberkati dan itu menjadi sukacita bagi kami karena saudara-saudara kami semua bisa hadir bersama dengan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian Ibu Rika Budiati. Oh Ibu, terima kasih Ibu. Ibu berkenan hadir, kami seluruh anggota jemaat dengan penuh sukacita menyambut semua saudara-saudara yang baru hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Juga saudara kita Radit. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi kami semua menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara yang berkenan hari ini hadir bersama dengan kami di sini. Roh Allah kiranya terus memberkati Bapak dan Ibu Saudara sekalian di tempat pelayanan masing-masing dan di tengah profesi masing-masing. Tuhan yang menuntun dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan juga beberapa rekan yang berulang tahun minggu kedua bulan September. Tanggal 13 itu Jovan. Mohon maaf saya itu kurang hafal ya anak-anak ini. Oh, halo. Iya, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati adik kita yang masih kecil. Kemudian, ini Nofran ada? Oh, sedang kuliah. Sampaikan Bapak dan Ibu Riko untuk Nofran, selamat ulang tahun dari seluruh jemaat di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Rasanya sudah tidak ada lagi pengumuman yang lain. Kalau ada dipersilakan, monggo. Ada? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita di hadapan hadirat Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Agung, yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus.
dan di bawah tuntunan Roh Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih karena kasih-Mu yang sudah mengumpulkan kami beribadah bersama-sama pada hari ini. Kiranya seluruh ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, hari ini kami mohon berkat Tuhan pada waktu kami melangkah meninggalkan tempat ini dan memasuki dunia pelayanan kami masing-masing, dunia pekerjaan kami. Kiranya perlindungan-Mu bersama-sama dengan kami senantiasa. Kiranya sepanjang minggu ini, ya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan, pimpinan, perlindungan, bimbingan dari Roh Allah yang Maha Kudus, bersama-sama dengan kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkatimu. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak.